Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji, nama saya Nurozin dari Bogor. Ya. Saya kesini mau silaturahmi Pak Haji. Ya. Duanya mau minta solusi Pak Haji. Ya. Saya ada masalah hutang dan aset saya tinggal rumah. Asetnya tinggal rumah Pak Haji. itu alat kelamin bukan aset. Ini yang asli, bawaan. Langsung ditunjuk ya. Iya benar Pak Haji. Iya tuh aset. Jadi kalau bapak dan ibu, kadang bapak dan ibu suka lupa bahwa ini alat kelamin kita nih aset, senjata. Makanya ada lagu, Bu. Nenek moyangku seorang pelaut, punya senjata di bawah perut, dapat menegang, dapat mengerut, sekali tembak perut bergendut. Tepuk tangan dulu lah. Maksudnya biar gak ngantuk ya. Iya benar. 1:30 bos. Mana ada orang pencerahan 1:30 segini banyaknya, hampir 200 ya, 200 lebih lah. Jadi bos jangan takut, itu aset bos. Gitu. Jadi bos kalau bisa sering remes-remes alat kelamin sambil bersyukur. Pertanyaannya apa bos? Sebenarnya nih bos, ini bukan gue promosi ya bos. Siapa sih? Tidak ada orang dagang buah bangkrut, nggak ada. Coba lo lihat, total buah, all fresh, semua supermarket, semua mall pasti jual buah. Kenapa? Karena untungnya luar biasa. Dagang buah atau dagang sayuran, rata-rata orangnya pada kaya raya. Contohnya apa? Dagang cabe. Tidak ada orang dagang cabe miskin, pasti kaya raya bos. Kok tahu Pak Haji? Banyak kan pasien RDAI, bandar-bandar cabe, pasien RDAI bos, dan kaya-kaya. Nah, coba lo ingat, apa yang bikin lo lemah, apa yang bikin lo lemot, apa yang bikin usaha lo bangkrut? Satu, karena lo banyak ngeluh. Hujan ngeluh, panas ngeluh. Janganlah, justru hujan lo bersyukur, panas bersyukur. Makanya ayatnya kata Allah, siapa yang mensyukuri nikmatku akan aku tambahkan lagi nikmatnya. Nggak ada ayatnya siapa yang mengeluh akan aku tambahkan lagi nikmatnya. Nggak ada. Coba lo sekarang banyak bersyukur. Terima kasih Allah, dengan usaha saya bangkrut, sekarang saya jadi sering ketemu ibu-ibu yatim. Nah, begitu. Coba kalau lo usahanya maju, mana mungkin lo ke RDAI? Nggak mungkin. Jadi bangkrut lo karena doa gue tiap malam kalau tahajud. Jadi lo jangan nyalain siapa-siapa, salin aja gue. Gitu. Oke? Iya. Jadi lo tinggal banyak bersyukur. Coba hari ini lo banyak bersyukur. Nanti lo ijab sama Allah, anak yatim ngaminin, lo usap semua kepalanya anak yatim, semua. Nah terakhir lo cium kening ibu yatim. Berani gak? Kalau yang nyuruh Pak Haji berani. Nah, gue yang nyuruh lo yang enak. Mendingan gue yang jalani sendiri. Apa pertanyaannya? Nah, gimana caranya kamu bangkit lagi? Gimana caranya kamu kaya raya? Bikin takjub Allah aja. Bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, paksain baca Quran. Mandinya harus pakai pandan 9 lembar. Begitu. Orang yang bangun jam 00, senyum, mandi pagi, terutama pakai pandan 9 lembar,
tahajud dan baca Quran, saldonya nggak pernah di bawah 1 M. Nggak pernah. Nah, coba jalanin dulu. Begitu. Berani gak lu bangun jam 00? Tidak ada bos motivator sesukses apapun maksain jamaahnya suruh bangun jam 00. Nggak berani bos. Kenapa? Karena dia juga nggak bangunnya jam 00. Ini gue belum tidur nih jam 00. Kenapa? Lagi mantau santet bos. Karena mau gue kirim ke lu. Jadi bisa gak bikin tajub Allah bangun jam ini, berlaku semua? Bikin tajub Allah bisa gak? Bisa. Iya. Atau ini bulan suci, orang banyak puasa di bulan ini. Nah, coba paksain lo ikut kurban di tahun ini. Karena tahun 2023 hampir 100% tamu RDA yang ikut kurban semuanya 100% hajatnya terkabul. Lalu paksain aja. Uangnya nggak ada Ji. Yang paling murah aja yang 3,5 juta. Patungan bertujuh, 7 orang 1 ekor. Kalau ayam Haji? Hah? Ayam. Kurban ayam. Iya. 3,5 juta Pak Haji. Kalau kurban ayam gimana Pak Haji? Hah? Kurban ayam. Gimana Pak Haji? Iya, maksud saya gini. Oh, iya. Buat tamu RDAY yang lagi punya hajat ekstrim, pengen jual rumah gak laku-laku, kontrakan kosong, kos-kosan kosong, anak pengen pendidikan, pengen apa, naik pangkat, coba paksain bos. Tadi ada tamu RDA itu namanya Bu Hasanah. Dia mau beli sapi yang harganya 100 juta, duitnya cuma 50. Gue bilang paksain 100. Lo DP dulu aja 50, nanti kirim. Yang penting lo paksain dulu. Gitu bos. Ada lagi tadi tamu gue, Pak Haji gue mau kurban, pantasnya gue berapa? Lo udah pernah jadi target belum sama negara ini? Udah, pego 150. Nah yang nargetin tadi masuk ICU bos. Alhamdulillah. Daripada disantet ya kan, dosanya gede. Udah mendingan kita korbanin sapi 1 ton. Nah 150. Tadi katanya masuk ICU. Apa kata gue tadi pas ditelepon? Alhamdulillah. Lumayan omsetnya rumah sakit jadi naik ya kan. Omset gue juga naik. Coba lo paksain, cari uang besok atau ini malam ikut sedekah patungan potong sapi kurban untuk hajat lu. Nah lu gimana mau kaya raya? Hari ini dikasih waktu sama Allah, hidup umur panjang di bulan yang suci ini, kenapa lo nggak punya? Gue tinggal besok kan akhir bulan bayar listrik. Kan listrik nanti tanggal 20, kurbannya kan tanggal 17. Nah begitu, lo paksain bos. Karena gue lihat tahun 2023 100% tamu-tamu RDAY yang maksain ikut potong sapi kurban 100% tergabul. Lo ikut aja bos, tulis nama lo, Pak Haji gue nggak ada duit, foto aja alat kelamin lo dulu jebrot buat ngemot anak mbak gue. Ya ibu apa pertanyaannya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maksain bos, tinggal malam ini sama malam besok bos. Kalau dapat 100 boleh nggak lupa gaji sapi? Bisa lah, masa nggak bisa? 100.000 Bisa bos, kebetulan gue lagi nyari tumbal. Bisa lah bos. Ya. Assalamualaikum Pak Haji, saya Ningsih dari Bogor. Ya. Pak Haji, alhamdulillah kemarin kan saya yang usaha itu yang ditipu orang itu Pak Haji. Alhamdulillah sampai sekarang tidak ada panggilan dari pihak kepolisian.
Tapi suami saya sudah 4 kali ini ada panggilan Pak Haji dari pihak Pertanyaannya lo mau masuk penjara sekeluarga apa enggak? kepolisian. Tidak Pak Haji, maksudnya biar ditutup kasusnya. Pertanyaannya lo besok mau dimasukin penjara sekeluarga apa enggak? Tidak. Nah lo paksain besok ikut Idul Kurban, bisa nama lo, bisa nama laki lo boleh pinjem kayak duit, begitu, paksain kurban. Emang kurban boleh pinjem duit? Ya kalau orang lain nggak boleh, kalau gue mah boleh. Kok boleh? Orang gue pedagang sapi. Gitu bos. Iya, Paksain bu, daripada lo bayar lawyer, daripada lo bayar pengacara, emang murah, mahal bos. Lo paksain kurban. Yang jeblosin gua ke penjara mati, lumayan buat ngurangin penduduk. Ya, sampai bapak apa? Pak Haji, satu lagi Pak Haji. Setiap usaha suami saya, mau itu nge-grab mau apa, kenapa kok mentok nggak pernah berhasil gitu Pak Haji? Karena di alat kelamin laki lo ada tai lalat. Lo periksa dulu ada tai lalat gak di alat kelamin laki lo? Ada kan? Iya. Tepuk tangan dong. Wow. Terus solusinya diapain tuh Pak Haji? Solusinya Potong. Kalau dibahas bisa 1 jam. Besok aja ngebahas ya. Karena ini kan udah malam ya. Oke. Gampang. Ya, makasih Pak Haji. Cara naklukin tai lalat di alat kelamin nanti saya ajarin. Baik Pak Haji, terima kasih banyak. Gampang. Assalamualaikum. Karena ada tai lalatnya di alat kelamin laki lo. Ntar gua ajarin cara naklukin. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Haji. Ya. Alhamdulillah saya hari ini bisa datang ke sini Pak Haji ya. Ya, deketin mic-nya. Agak jauh nih. Rumahnya di mana? Di Tangerang Pak Haji. Oh, jauh banget. Kebetulan saya pernah ngelihat dari channel YouTube ya. Barusan tamu gue dari Palu. Namanya Anika dari Palu. Tadi barusan. Jauh bos, Palu bos. Lu mah Tangerang lebih jauh lagi. Tangerang jauh. Iya bos. Tangerang apa pertanyaannya? 2019 saya bercerita sedikit Pak Haji ya. Tapi pada itu 2019 saya mengalami suatu musibah Pak Haji ya. musibah apa? Kebakaran pabrik saya Pak Haji. Kebakaran. Alhamdulillah. Pertanyaannya apa? Bos, justru gue setuju lo pabrik lo kebakaran. Lo lihat dong sejarahnya rokok Jarum Super. Lo baca dulu di TikTok, lihat di YouTube. Sejarahnya apa dia tuh? Pabrik petasan kebakaran lagi. Bikin pabrik rokok kebakaran lagi. Sekarang lo lihat PT Jarum Super punya aset apa aja? Gak usah gue sebutin dah. Jadi lo kalau ada musibah jangan ngeluh, tapi alhamdulillah. Kalau saya justru sampai saat ini alhamdulillah masih waras Pak Haji. Alhamdulillah masih waras dan sekarang lagi merintis lagi nih Pak Haji. Ya udah merintis. Kebetulan saat ini Nih saya lagi saksinya nih, Uje. Kandang gue kebakaran ya. 8 ekor kuda mati. 8 ekor kuda mati. Bulan apa ya? 2023. Bulan Juni kalau nggak salah. Apa bulan Juli? Habis kebakaran bos. Wow. Gak apa-apa bos. Yang penting alat kelamin lo kan nggak kena kan? Alat kelamin lo kebakar gak? aman Pak Haji. Aman. Aman. Masih ngaceng? Masih. Oke, yang penting. Sekarang pertanyaannya apa? Saya meninggalkan satu beban Pak Haji ya. Beban apa? Utang piutang lah Pak Haji. Justru lo bersyukur punya utang bos. Ayatnya habis gelap terbitlah terang. Tidak ada ayatnya habis gelap gelap lagi nggak ada. Kedua ayatnya rahmatku lebih besar daripada murkaku. Jadi utang tuh murka, rahmat lebih gede. Jangan saya dianugerahkan utang terus lo down, jangan bos. Kalau bisa lo ngutang lagi bos. Kok gitu? Nih bos ya, ini contoh ya. Lo punya anak kecil misalkan 3 tahun. Nih ibu punya anak kecil 3 tahun, main bola. Dia nendang bola, kaca tetangganya pecah. Itu yang ganti kaca tetangganya orang tuanya apa anak kecil umur 3 tahun?
orang tuanya. Nah, lo yang nyiptain siapa? Allah. Nah, kalau lo berbuat, yang tanggung jawab siapa? Allah. Tenang aja, jadi lo ngutang lagi aja, bos. Nanti udah ngutang, store ke gue. Udah ngutang, jangan takut lah, bos. Tenang aja. ngutang lagi gitu ya? Iya. Lo nggak lihat negeri ini? Lo nggak lihat negeri ini? Negeri Indonesia, utang lagi, utang lagi, utang lagi. Tapi kan dia berbuat, bos. Nah, lo juga begitu. Lo nggak lihat zaman dulu ada pahlawan namanya siapa? Si Pitung nih. Pahlawan itu Betawi, Pitung. Siapa namanya? Si Pitung. Dia rampok gudang-gudang Belanda. Hasil rampokannya dibagi kemana? Anak-anak yatim. Kita enggak. Korupsi, hasil korupsi harusnya ke anak yatim. Ini kasih ke ibu-ibu yatim. Ya udah pada ketangkap OTT. Ya Pak? Nah, lo coba kasih anak yatim, sedekah, berbagi, gendong anak yatim yang kecil-kecil, lo suapin. Begitu. Karena ada tuh ibu yatim yang anaknya 4, anaknya 5. Nah, lo tuntun. Nah, kalau ibu yatimnya lagi netain, lo tungguin. Jadi saya minta pencerahannya begini Pak Haji ya. Karena bagaimana caranya nih? Cara ya, mungkin biar bisa powerful lagi gitu Pak Haji. Ya lo bikin takjub Allah dulu dong, bos. Kalau lo nggak bikin takjub Allah, gimana Allah mau bikin takjub si bos? Apa yang bisa Allah bikin takjub Allah sehingga Allah bikin takjub si bos? Kalau gue mau nggak mau anak yatim bikin senang, berenang di Pondok Indah Mall. Iya kan kemarin? Liburan ke Dufan. Ah gitu, bawa kemarin ke Bekasi tuh, ke apa tuh yang salju tuh, nggak murah loh bos. Nah lo coba bikin senang anak yatim apa, bebas. Pak Haji, aku mau sedekah profesi. Ah lo beli tuh ke ITC Mangga 2 atau ITC mana, lo beli baju badut, jadi badut di situ. Nanti kan anak yatim terhibur. Iya kan nggak ada ya. Bebas. Apa lo mau natain sandalnya anak yatim yang berantakan atau apa, bikin takjub? Ini enggak, tamu-tamu RDIY pada ngopi, pada ngerumpi, gubrak. Apalagi kemarin, Pak Haji, kok hajat gue lemot, padahal gue udah bangun jam 00, senyuman di pagi, tahajud, baca Quran 12 juz. Ya iyalah, orang lo hobinya bagiin duit ke anak yatim langsung. Emang nggak boleh? Nggak boleh. Kita punya duit 1 juta, anak-anak dikasih 10.000, dengan senangnya cuman 100. Anak yatim kita ada 500, akhirnya didoain sama yang 400. Pada mojok, kalah bos. Pokoknya tuh yang bagiin, aku nggak kebagian. Nah, didoain lah sama 400 anak yatim, diaminin tuh. Makanya gue tanya, kamu lagi ngapain di pojok? Itu doain tamunya Pak Haji tuh, bagiin duit gue nggak kebagian, biar mampus loh. Janganlah, ngapain bagiin langsung. Nah yang nggak kebagian kan kasihan, ngerenyem. Namanya anak-anak kan kayak gitu bos. Ini enggak, kita bagiin, kita cuman bawa duit berapa misalkan 500.000, masing-masing dikasih 5.000, kayaknya kita bangga gitu, bakal terkabul. Empret. Nah yang lain kan nggak pada, kok aku nggak kebagian, kok aku nggak kebagian. Ya udah, dia bikin komunitas deh tuh, doain yang rambutnya dikuncir ke belakang. Lo. Amin Pak Haji, amin. Iya. Jadi kalau bapak dan ibu mau sedekah, langsung aja sedekah, kasih tuh ustadznya, nanti kan dicatat. Nanti hari ini yang datang anak yatim berapa? 624, kebagian semua. Yang kecil yang gede kebagian. Ini kan enggak. Yang kecil dikasih, yang gede nyengir aja. Sementara giliran ijab minta amin. Empret. Udah jangan dikasih, ngapain bagi? Ini enggak. Uangnya dititipin sama ustadz. Titip ya ustadz, doa saya ya. Anak yatim suruh teriak-teriak amin. Gue tanya, kok lo nggak teriak? Ngapain orang yang dapat Pak Ustadz? Saya enggak. Jangan bu, ngapain Ustadz? Nggak usah dikasih duit. Senengan gitu. Jadi lo coba hindarin
didoain sama anak yatim. Karena anak yatim kan pada berdoa tuh pojok kalau yang nggak kebagian duit. Kenapa kamu itu udah tua nggak tahu diri Pak Haji? Kenapa? Mos yang dibagiin yang kecil-kecil, aku yang SD nggak dapat yang kecil-kecil. Ya iya nanti kebagian, nanti dari Pak Haji. Ya udah, aku doain Pak Haji aja ya. Ya udah dapat. Nah lu jangan bos, tinggal lu bikin tajub Allah bisanya apa? Bangun jam 00 bisa gak? Kita malah tidurnya di atas itu Pak Haji. Ya udah lo nggak usah tidur, langsung bos. Gue dari pagi nih bos ya, pagi ketemu tamu nih gue pagi nih jam 8 di Starbucks Sentul. Siang gue di Natrabu, tutup jam 10, lanjut lagi sampai barusan baru selesai, baru gue tadi nih. Nah coba lo bikin takjub Allah, jadi lo jangan tidur nanti kebablasan, jadi udah nggak usah tidur. Tapi gue ngantuk Ji, alat kelamin lo dikaretin bos. Gak ada alat kelamin dikaretin ngantuk. Kayak apa? Kayak ayam kalkun. Ya ibu apa pertanyaannya? Mana mic-nya? Mic-nya mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Haji. Nama Ya. saya Hartati dari Ya. Ternate. Ya Ternate, pertanyaan apa Ternate? Saya dalam keadaan sakit. Sakit apa Bu? Tahun 2022 itu keluar dengan gaib, sendok makan, sendok garpu, sisir Keluar rambut, dari badan ibu, Iya. sendok garpu, sendok makan, sisir rambut, sisir dan rambut, sisir kutu. sisir, Kutu. oh serit. Terus Kalau saya boleh tahu tuh Bu, garpu, sendok makan, sisir, serit itu keluar dari alat kelamin ibu atau dari mana? dari punggung sini nyut-nyut, Oh ya, dari pinggang. ibu masih bersyukur, harusnya keluar dari alat kelamin tuh Bu. Dari alat kelamin kayak keluar daging begitu. Iya, ibu lupa ngucap, ibu yang keluar saya yang ingat. Iya, memang saya mau bilang Pak Haji sudah duluan begitu. Iya, karena gue keker tuh alat kelamin lo bengkok tuh. Dan juga dagang saya makin kesini itu tidak laku sama sekali. Iya. Usaha saya di sekolahan, anak murid itu ada 1000 orang, tapi sudah nggak lari sama sekali. Ya. Nah, yang Jadi itu ya sebenarnya tuh ibu katanya orang kena santet kan? Iya, Nggak saya juga kena nggak tahu santet juga, iya. Bu. Tidak ada orang yang kurus kerempeng kena santet. Tidak ada. Tidak ada orang yang hidungnya pesek kena santet. Tidak ada. Hidung saya besar Pak Haji. Hah? Hidung saya besar. Iya, karena itu napasnya pakai dolken ya. Iya. Terus pertanyaan apa Bu? Nah, yang saya pertanyakan ini cari jalan solusinya yang lebih baik, dan saya juga menjalankan mandi malam dengan daun pandan dan sholat tahajud, baca Al-Quran sampai 7 juz. 1 bulan habis lebaran saya kehilangan motor dibawa orang dan Ibu lebih baik kehilangan motor atau kehilangan alat kelamin? ya alhamdulillah kehilangan motor Pak Haji. Nah, Bisa alat ganti kelamin enggak berusaha. kan? Alat kelamin masih utuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi bapak-bapak pada nggak percaya alat kelamin ibu masih utuh. Bisa nggak dikasih lihat? Ya alat kelamin itu simpan sendiri aja Pak Haji. Ya. Nah, jadi yang saya tanyakan, motor saya hilang udah 1 bulan lebih, tapi teman-teman saya di dalam pengajian dia minta sumbangan. Saya tidak tahu dapat berapa, dia mau beliin saya motor kembali begitu. Tapi saya rasanya sedih karena saya tuh belum pernah dapat bantuan-bantuan dari orang. Saya bawa motor, jadi dengan bantuan orang rasanya saya sedih sekali Pak Haji, karena saya selama ini Jadi maunya ibu gimana? ya kehidupan Maunya ibu lebih, gimana? kehidupan lebih maju, lebih murah rezeki, lebih gampang mencari uangnya, tidak susah-susah, tidak kerja, tidak mengeluarkan kelelahan, tapi orang datang belanja dengan bagus kembali. Sekarang Bu, jin atau hodam yang ada di badan ibu keluarin dulu. Caranya? Ibu cebok alat kelamin ibu, air cebokannya buat ibu minum. Oh iya. Seharian ibu minum, bikin pakai teko selama 9 hari. Oh iya, nanti saya Kalau nanti alat kelamin ibu gatel,
berarti udah keluar itu khodamnya sama jin. Tapi kalau belum gatal, ulangi lagi 9 hari yang kedua. Nanti kalau khodamnya sama jinnya udah keluar yang ada di badan ibu, nanti rezeki ada aja masuk. Contoh, saya panggil ayam, ayam, bebek, masuk dong ke dalam bertelur. Nggak mau. Kenapa? Di dalam kandang ada musangnya. Tuh, nggak mau dia bertelur. Akhirnya bertelurnya berceceran di luar. Iya. Punya motor, motor hilang. Punya usaha, usaha bangkrut. Kenapa? Karena di dalam kandang ayamnya atau di kandang bebeknya ada musangnya. Nah, musangnya dikeluarin dulu. Setelah musangnya udah dikeluarin, ayamnya masuk lagi ke kandang. Dia bertelur lagi. Bebeknya bertelur lagi. Ibaratnya kayak gitu. Nah, keluarin dulu tuh musangnya. Keluarin dulu tuh hodamnya. Keluarin dulu tuh jinnya yang ada di badan ibu. Nanti kalau udah bersih, rezeki masuk lagi. Seperti itu. Jadi nanti ibu minum air cebokan atau ibu remes alat kelamin ibu 9 kali, ibu masukin ke dalam teko. Ini berlaku semua. Sambil ibu ngomong, semua yang ada di badan saya yang jelek-jelek keluar atas kemauan dan inisiatifnya sendiri. Cebok lagi yang kedua, masukin lagi ke tangan ibu, semua yang jelek-jelek yang ada di badan saya keluar atas kemauan dan inisiatif sendiri sampai 9 kali. Nanti ibu minum tuh 1 teko seharian. Kalau kurang bikin lagi teko lagi. Nah, selama 9 hari. Enggak direbus. Oh, direbus. Iya, direbus boleh, nggak direbus boleh. Direbus boleh, nggak direbus boleh. Air mateng boleh, air mentah boleh. Nah, ibu cebok. Ya, dicebok. Pakai galon boleh. Nah, nanti pada saat 9 hari ini berlaku semua. Kalau alat kelaminnya gatal, bapak dan ibu nanti kirimin videonya ke admin. Ban aku dapetin tikus. Soalnya di bawah banyak tikus. Dan juga Pak Haji, warung saya juga pernah dibongkar orang. Nanti nggak ada, jadi ibu tuh adanya kesialan terus. Iya. Keluarin dulu tuh. Iya, uang dan juta-juta juga sering hilang. Nanti diganti sama Allah 10 kali lipat. Amin, pasti. amin. Sekarang keluarin dulu jinnya sama hodamnya. Iya. Bisa? Insya Allah. Ibu yang ngeluarin sendiri. Tapi kalau ibu datang ke orang pinter yang ngeluarin, ibunya dibodohin. Iya. Karena kan dia pinter, ibu blow on kan. Iya. Kalau ini kan SD Impress, nggak mungkin blow onin ibu. Soalnya kan kita sama-sama blow on. Ya, bapak-bapak. Tunggu Pak Haji, satu lagi. Ya. Saya di atas kapal selalu menghijab. Kalau ada setan-setan, jin-jin, gondorowo yang ada di dalam tubuh saya ini, tinggallah di laut di sini. Saya tidak akan bawa kemana-mana. Itu ngikut, Bu. Tuh ngikut. Oh, ngikut ya. Ngikut tuh, jin laut banyak bener tuh. Ya itu. Ya, itu pertanyaan saya Pak Haji. Ya dikeluarin dulu, ibu Ya. cebok alat kelamin ibu. Iya. Karena itu adanya di dalam badan ibu, udah lama, udah mendarah daging. Nah, Iya. keluarin dulu. Sayang Bu kalau nggak keluar. Keluarin Iya. dulu. Buat Iya, apa Pak. dibawa-bawa? Soalnya nanti apa? Ibu boros, punya uang kepake terus. Iya, Ibu betul. makan nasi padang, ibu sepiring, dia makannya sebaskom. Iya. Ibu juga yang bayar. Iya. Keluarin dulu ya. Iya. Sip.